Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged jumpa lagi nggih. Setelah sekian lama. Karena ada beberapa hal jadi belum bisa live selama beberapa waktu kemarin. Tapi alhamdulillah Ustaz Huda kali Ustaz Rois saged istiqomah. Maten kita mungkin dengan istiqomah juga seperti Ustaz Huda dan Ustaz Rois. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam amma ba'd. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi kita melanjutkan dari ngaji kitab naos kitab Risalah Mudzakarah. Risalah Mudzakarah ini kitabnya menjelaskan tentang saling mengingatkan, saling menasihati. Inggih menika menasihati niku penting karena yang namanya manusia itu pasti penuh salah dan lupa. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab yang lain inggih menika tenggene kitab Al-Hikam ingkang masyhur disebut Al-Hikam Al-Haddadiyah. Niku nyampeaken napa an-naimu yuqad gitu. An-naimu yuqad. Orang yang tidur itu dibangunkan. Wal ghafilu yuzakkaru. Nah, orang yang lupa itu ya diingatkan. Wa man lam yujad fihi at-tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Lah kok ada orang tiang niku boten manfaati tenggene tiang ini wau at-tanbih wa tadzkir, diingatkan boten saged, kemudian dikasih peringatan, dikasih pepiling sebuah bentuk peringatan juga gitu. Itu boten saged juga fahuwa mayyit, maka niku tergolong orang yang mati. Maka sebut saja dia mayyit, karena sudah nggak bisa diingatkan dan boten saged dikasih peringatan, tidak bisa dibangunkan, begitu. Artinya manusia itu memang sering lupa, sering kemudian manusia itu lalai, begitu. Jadi kita harus sering-sering sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati. Nopo kelakuan, barangkali ada kelakuan dari khususnya diri pribadi, itu yang kurang tepat, begitu, yang tidak sesuai dengan syariat. Itu monggo diingatkan, begitu. Lah begitu juga ketika panjenenganipun ada orang yang mengingatkan, begitu. Ada orang yang menasihati kita. Itu jangan kemudian kita anggap sebagai suatu hal yang buruk, sebagai suatu hal yang orang ini benci kepada saya, orang ini tidak suka kepada saya. Bukan seperti itu. Tapi justru nasihat, justru hal-hal yang menunjukkan keburukan kita niku adalah ingat, begitu, sebuah peringatan kepada kita. Itu hal yang buruk, itu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menghindari hal tersebut, begitu. Al-Imam Ali Zainal Abidin niku dalam satu riwayat
Katanya diceritakan bahwa Al-Imam Ali Zainal Abidin menika beliau itu pernah dicaci begitu, dicaci, dihina oleh orang gitu ya. Disebutkan keburukannya, Imam Ali panjenengan itu begini. Bahkan padahal keburukan itu tidak pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin dia maksudnya. Nah, jawabnya Imam Ali Zainal Abidin itu justru beliau berterima kasih begitu. Dan kemudian justru beliau mengasih hadiah kepada orang yang mengkritik, orang yang menasihati atau orang yang mengingatkan, menyebutkan keburukan daripada Imam Ali Zainal Abidin itu tadi. Kenapa? Karena lagi-lagi yang difikirkan adalah ingat bahwa diri kita memang tidak sempurna begitu. Nah, tapi dengan orang lain mengkritik kita, itu artinya kita tahu di mana letak kesalahan kita, sehingga kita bisa semakin menjadi pribadi yang baik, semakin memperbaiki diri. Nah, sesuai dengan apalagi kalau diniati mengamalkan hadis bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini atau hari kemarin begitu. Tuh. Nah, itu jadi kita harus saling menasihati begitu ya. Nah, saling menasihati, saling mengingatkan. Tidak harus menunggu kita sempurna lebih dulu. Tidak harus menunggu kita menjadi orang hebat, orang yang lebih baik dulu, tidak begitu. Tapi sama-sama mengingatkan, sama-sama menasihati agar kita semuanya bisa sama-sama selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wafil amri lan ing dalem perintah bitakwa kelawan takwa wa fadilatihi. Nah, lan keutamaane takwa. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ittaqillaha ittaqi taqwa sapa sira Allah ing Allah haitsuma ing dalem endi-endine panggonan atau bisa haitsuma ing dalem endi-endine perkara begitu kunta ana sapa sira. Nah, wa atbi' lan anutono sapa sira gitu ya. Atau atbi lan ngenutno sapa sira as-sayyi'ata ing keoloan gitu. As-sayyi'ata ing keolonan utawa keburukan, perkara kang buruk atau perkara kang olo. Al-hasanata ing perkara kang bagus. Tamhu mongko ngapus apa al-hasanah ha ing as-sayyi'ah. Wa khaliq lan bergaul gitu ya. Wa khaliq lan bergaullah utawa atau napa? Nah, tata krama sapa sira, beradab sapa sira, bergaullah sapa sira. Atau pakai bahasa lain mungkin saged wa khaliq lan serawunga sapa sira. Annasa ing manungsa bi khuluqin kelawan tata krama, kelawan watak gitu ya. Kelawan budi pekerti, kelawan perilaku sosial hasanin kang bagus. Nah, ayat ini menjelaskan kita memiliki hadis dan salah satu hadis yang menjelaskan tentang perintah bertakwa dan keutamaan bertakwa itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunt. Itu ya. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi statusnya hasan. Nah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di segala kondisi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di segala kondisi apapun. Di segala setiap keadaan apapun. Nah, ngoten nggih. Tenggene keadaan nopo kemawon niku usahakan kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik fisiri wal alaniyah. Tenggene keadaan dalam sebuah keadaan yang rahasia, yang sepi atau dalam keadaan ramai. Atau fil ghaib gitu ya. Fi syahada wal ghaib, dalam keadaan syahadah
dilihat oleh orang atau sedang dalam keadaan ramai juga bisa begitu, dalam keadaan banyak dilihat menjadi sorotan publik, wal ghaib atau tidak dalam keadaan begitu. Bisa juga dimaknai fi syahadah wal ghaib itu dalam keadaan sedang merasakan gitu ya, menyaksikan ingat Allah, atau dalam sedang keadaan tidak sedang melihat Allah Subhanahu wa taala begitu. Tidak sedang merasa melihat Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau pakai makna yang relate, yang tidak terlalu tinggi, maksudnya apa itu makna yang relate, materi akrab dengan kita, fi syahadah wal ghaib ya, dalam keadaan ramai materi, dilihat oleh orang begitu. Sedang dalam keramaian orang, dia di sorotan publik, wal ghaib atau tidak. Wa'atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nah, dan kemudian diikuti begitu. Ikutilah begitu ya, atau lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bagus setelah engkau melakukan perbuatan buruk. Begitu. Atbi begitu ya, ikutkanlah begitu. Ikutkanlah perkara yang buruk tadi, kelakuan-kelakuan yang telah kita lakukan berupa keburukan tadi, itu diikuti dengan perkara-perkara yang hasanah, yang baik, yang bagus. Tamhuha, maka insya Allah, bukan insya Allah lagi, ini pasti itu karena hadis begitu. Maka nanti perkara yang baik tadi akan menghapus perkara-perkara yang buruk yang telah dilakukan. Artinya apa? Artinya setelah kita melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah keburukan, yuk sama-sama monggo begitu ya. Nah, dibarengi dengan perkara yang bagus setelahnya begitu. Maka insyaallah perkara bagus tadi yang kita lakukan setelah perkara buruk itu juga akan menghapus begitu. Itu akan menghapus perkara buruk yang telah lewat. Nah, kemudian hadis ini dipertanyakan begitu. Apakah hasanah ini tadi, perkara yang baik ini tadi, itu hanya akan menghapus perkara buruk yang dilakukan sebelum perkara baik tadi, atau juga akan menghapus perkara buruk yang dilakukan setelah perkara baik tadi. Nah, Al-Imam Al-Munawi menjelaskan dalam Syarah Jami' Shaghir begitu ya, yang kita akrab, yang kemudian diberi nama Faidul Qadir. Nah, ini kok. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir fi Syarh Jami' Shaghir. Al-Jami' Shaghir itu karyanya Imam As-Suyuti. Nah, itu dijelaskan bahwa al-ulama memiliki beberapa pendapat. Yang paling masyhur tapi adalah perkara baik ini yang dilakukan setelah perkara buruk itu akan menghapus keburukan gitu, atau menghapus begitu ya, mengganti perkara buruk yang telah dilakukan sebelumnya ini. Nah, itu yang masyhur begitu, yang kuat. Kebanyakan ulama ambil itu. Sedangkan pendapat yang lain itu mengatakan bahwa al-hasanah ini tadi, perkara yang baik ini tadi yang dilakukan setelah melakukan suatu hal yang buruk, itu akan menghapus keburukan sebelum perkara baik dilakukan dan juga setelahnya begitu. Jadi perkara baik ini menghapus perkara buruk sebelumnya dan juga setelahnya. Nah, begitu. Nah, gitu nggih. Nah, itu ada perbedaan pendapat begitu. Nah, artinya yang jelas nopo, perkara di setiap kali ngoten nggih, misalnya kita kebablasan melakukan suatu hal yang buruk, nah niku monggo diikuti dengan perkara yang baik. Nah, sebagai bentuk ngoten nggih, supaya perkara yang baik tadi itu menghapus perkara buruk yang sudah kita lakukan begitu. Urusan yang dihapus adalah setelah atau sebelumnya. Nah, itu sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikuti dengan perkara yang baik begitu. Nah, kalau kemudian diangan-angan gitu, maka atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha ini juga bukan hanya pada perkara kita sebenarnya begitu. Kalau kita pikir secara umum lagi, kita angan-angan lagi. Artinya begini, ketika kemudian
kita melakukan perkara buruk, dapat dosa misalnya. Nah, kemudian nanti kita melakukan perkara baik setelahnya, maka nanti perkara buruk tadi insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditambal dengan perkara baik ini tadi. Begitu juga ketika as-sayyi'ah ini ternyata berasal dari orang lain, begitu. Nah, kalau kita pikir-pikir kan bisa begitu juga maknanya. Artinya misalnya ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, begitu. Orang lain berbuat buruk kepada kita, kemudian kita balas dengan al-hasanah, begitu. Kita ikuti perkara buruk yang orang lain tadi lakukan kepada kita, itu dengan al-hasanah, dengan perkara yang lebih baik, gitu. Kita ganti, kita balas perkara buruk tadi yang menimpa kita dari orang lain, kita ganti dengan sebuah hal yang baik. Maka tamhuha. Nah, maka nanti kebaikan kita itu akan menghapus keburukan orang lain itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berarti ketika orang itu berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Nah, insya Allah nanti orang itu sudah tidak lagi berbuat buruk kepada kita. Keburukan yang telah orang tadi itu lakukan, maka akan terganti dengan kebaikan, begitu. Nah, sebagaimana kita lihat begitu. Nah, dalam sirah nabawiyah gitu ya. Itu cerita-cerita perjalanan Kanjeng Nabi itu kan sudah jelas sekali begitu. Nah, banyak cerita bagaimana Kanjeng Nabi kemudian diperlakukan buruk oleh orang. Tapi kemudian karena yang diperlakukan buruk itu adalah Kanjeng Nabi, dan karena ketidaksukaannya orang tadi kepada Kanjeng Nabi sendiri begitu ya. Nah, ini Kanjeng Nabi washimatul gufron gitu kan. Nah, punya watak sangat pemaaf begitu. Nah, itu Kanjeng Nabi begitu. Nah, karena Kanjeng Nabi membalasnya dengan kebaikan begitu. Membalasnya dengan kebaikan, tidak membalas juga dengan keburukan. Akhirnya justru dakwahnya Kanjeng Nabi diterima begitu. Justru orang-orang tadi itu akhirnya luluh dan masuk Islam begitu. Nah, itu kan berarti adbi'is sayyi'atal hasanatan huwa juga, tapi dalam makna konteks yang lain begitu. Nah, kan. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin begitu. Nah, berperilaku sosiallah begitu. Bergaullah begitu. Bersikaplah kepada manusia dengan khuluq yang hasan, dengan sebuah kepribadian yang bagus, perilaku sosial yang bagus begitu. Bukan dengan buruk begitu. Nah, artinya di setiap keadaan apapun kita juga harus berbuat baik kepada manusia begitu. Nah, artinya tidak peduli orang itu baik juga kepada kita atau tidak, orang itu buruk kepada kita begitu. Tidak peduli apakah orang itu baik atau buruk kepada kita. Nah, orang itu memberikan dampak apa kepada kita, ada feedback atau tidak. Nah, itu semuanya harus kita perlakukan baik. Nah, alasannya apa? Ya berarti alasannya karena satu, kita dengan orang tersebut itu sama-sama merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama merupakan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kemudian kita memandangnya itu adalah orang ini umatnya Kanjeng Nabi. Si A ini si fulan itu semuanya adalah sama-sama umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kira-kira dalam hati itu ada gak ingin menganiaya orang tersebut? Kalau kemudian yang dipandang adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu. Artinya kalau kemudian sudah rasa cintanya itu adalah dasarnya itu adalah sudah sama-sama ukhuwah begitu ya. Sama-sama rasa kasih sayang persaudaraan, ukhuwah insaniyah gitu. Atau yang lebih sempit lagi ukhuwah islamiyah begitu ya. Sama-sama saudara semuslim, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita tidak mungkin mengambil haknya begitu. Maka kemudian kita akan berpikir lagi untuk menganiaya. Masa kemudian Kanjeng Nabi yang sebegitu cintanya kepada umatnya
Justru kita yang selaku umatnya, sama-sama umatnya dengan si fulan, malah kemudian kita menganiaya orang tersebut. Malah kemudian kita berbuat buruk kepada orang tersebut. Begitu. Padahal junjungan kita, pimpinan kita itu sangat mencintai kita sebagai umatnya. Begitu. Nah, begitu juga ketika kemudian rasa cinta begitu gitu. Nah, rasa kemudian kita cinta kepada orang lain karena sama-sama umatnya Kanjeng Nabi ini menjadi landasan kita dalam berperilaku sosial. Nah, maka insya Allah ya rasa yang timbul adalah ingin sama-sama selamat begitu. Akhirnya kita tergerak hati untuk kemudian bagaimana berbuat baik kepada orang, bagaimana mengingatkan orang begitu. Nah, supaya apa? Supaya sama-sama selamat begitu. Supaya sama-sama bisa misalnya kemudian orang itu tadi sibuk mencari dunia begitu misalnya, sibuk bekerja lembur hingga dia kemudian lupa sholat, lupa dan lain-lain. Akhirnya kemudian kita bantu dia dengan memberikan kelapangan rezeki misalnya. Kita misalnya rezeki kita lapang, kita bagikan sebagian kepada orang tersebut, kepada orang yang lebih membutuhkan itu tadi, karena otomatis orang itu kerja baling tulang yang lebih dari porsinya begitu ya, karena memang belum ada kecukupan dalam kebutuhannya misalnya. Nah, akhirnya kita berikan kelapangan di situ. Nah, tujuannya apa? Dengan satu kita pastinya sodako itu banyak sekali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita membantu orang-orang tadi keluar dari kebutuhan mereka begitu, keluar dari kesusahan mereka, maksudnya begitu ya. Nah, begitu kan, seorang muslim yang membantu begitu ya, membantu mentafrij gitu. Nah, salah satu hadis itu disebutkan begitu. Nah, hadisnya itu bisa dibaca dalam Fathul Mu'in bab Qard. Nah, begitu di situ. Nah, yang artinya dalam hadis itu adalah barang siapa yang memudahkan gitu, atau mentafrij itu melapangkan begitu ya, melapangkan seorang muslim yang lain begitu dari kesusahannya begitu, dari kebutuhan hidupnya, itu insyaallah Allah akan membantunya, melapangkannya dari kesusahan di yaumil qiyamah begitu. Nah, artinya begitu. Ketika kemudian kita kemudian membantu orang dengan atas dasar rasa saling cinta itu tadi, akhirnya kemudian dia kebutuhannya bisa tercukupi. Akhirnya dengan kebutuhan yang tercukupi, dia tidak perlu lagi susah-susah kerja melebihi batas sampai kemudian meninggalkan sholat. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa kembali lagi beribadah, bisa kembali lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kembali lagi ujung-ujungnya sama-sama selamat, sama-sama bertakwa, sama-sama bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niku kan yang penting itu di situ begitu. Itu suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan juga. Nah, lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi. Nah, usikum wasiat sapa ingsun, paring wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh, bitaqwallahi kelawan takwa Allah, kelawan takwa maring Allah, utawa kelawan takwa menyang Allah. Wasam'a gitu ya. Wasam'i wa ta'ati. Nah, lan masyati wasam'i wa ta'ati kelawan sam'i itu artinya mendengar gitu. Ngerungu wa ta'ati lan ta'ah begitu. Nah, artinya sam'i wa ta'ah itu derek dawuh begitu. Dawuhnya didengarkan, diterima dengan hati begitu. Dan kemudian wa ta'ati, dan ta'at dilakukan. Wa in ta'ammara senajan merintah alaikum mengatasi sira kabeh sapa abadun budak Habasyun kampung Habasyi. Lah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, aku berwasiat kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikuti semua perintahnya.
wasam'i wa ta'ah begitu. Nah, ayo begitu ya. Nah, apa itu dijalankan syariatnya begitu. Nah, meskipun kok ternyata Abdul Habasyi begitu, seorang budak yang kemudian mengingatkan kita, menyuruh kita untuk kembali bertakwa, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak masalah begitu. Nah, begitu ya. Jangan kemudian dilihat pangkatnya, oh ini anak junior begitu. Masih junior sudah mau apa itu mengingatkan, menasihati, berlagak sok tahu kepada yang senior, tidak begitu. Nah, tidak ada ukuran senior junior begitu. Nah, kalau memang kita lupa ya kita lupa, kita terima begitu. Nah, makanya ada ungkapan itu unzur maqala wala tandur maqala kan begitu. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Karena meskipun orang itu tadi budak misalnya, tapi kemudian atau orang yang kelas apa itu, mohon maaf nih, yang mungkin status sosialnya itu di bawah begitu. Nah, artinya mungkin secara kemampuan begitu ya, secara kemampuan ekonomi itu mungkin, atau secara jabatan dan pangkat gitu ya, itu juga tidak besar-besar begitu. Nah, tapi kalau kemudian sudah apa yang diucapkan itu adalah tentang menasihati kita untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menjalankan ketaatan. Nah, itu ayo diterima begitu. Nah, jangan kemudian hati kita itu ditutup begitu. Nah, selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad iku alaihi, tetap ingatasi Kanjeng Nabi Muhammad, as-salatu utawi rahmat, wassalamu as-salatu utawi rahmat ta'dim, wassalamu lan keselamatan. Ittaqin naro, ittaqi takwa sapa sira annaro ing neraka walau bisyikki tamratin, atau bisa juga dibaca walau bisyakki tamratin. Cuma insyaallah ini harokatnya kasar, walau bisyikki tamratin, senajan onone wedi utawa onone takwa ngoten nggih. Senajan onone takwa iku bisyikki tamratin kelawan sak cuwile utawa sak sigare kurma begitu. Nah, fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa sira, fa bi kalimatin mongko iku kelawan kalimat ucapan thayyibatin kang bagus, kang sae, kang becik. Nah, jadi ini Kanjeng Nabi juga memberikan menyampaikan sebuah hadis, takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takutlah kalian kepada neraka. Artinya kalau takut neraka itu ya berarti harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi esensinya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lah, kalau sudah melaksanakan, maksudnya apa itu? Kalau sudah melanggar perintahnya, artinya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti konsekuensinya adalah mendapatkan uqubah kan begitu. Mendapatkan siksa. Siksa itu tadi nanti di neraka begitu. Artinya ittaqin nar ini juga esensinya kembali kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada neraka secara zahir begitu. Nah, bukan takut kepada neraka begitu. Artinya kalau kita takut kepada neraka itu nanti kita akan takut kepada makhluk Allah, takut kepada selain Allah. Nah, itu hati-hati begitu. Artinya yang dimaksud hadis ini adalah esensinya kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalimatnya pakai an-nar begitu. Kenapa? Karena an-nar itu merupakan bentuk gitu ya, representasi begitu ya. Nah, daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau Allah itu, yang mana berarti siksa Allah itu tadi merupakan bentuk tidak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ridhonya, tidak senangnya berarti bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala begitu. Walau bisyikki tamratin, meskipun rasa takut itu tadi begitu ya, hanya dengan secuil begitu atau satu potong gitu ya kurma begitu.
fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin. Kok tidak bisa menemukan itu tadi, secuil kurma itu tadi, atau seiris sepotong kurma itu tadi, maka takutlah neraka dengan kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang baik, begitu, kalimat-kalimat yang baik. Nah, artinya begini. Nah, hadis ini bisa kita pahami dengan dua hal, begitu nih. Yang pertama, sodakoh, meskipun hanya secuil kurma, hanya sepotong kurma, begitu, bahkan hanya dengan kalimat-kalimat thayyibah, begitu ya, kalau tidak punya kurma, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, tutur kata yang bagus, itu sudah menjadi sodakoh yang bisa menjaga kita dari neraka, begitu, yang bisa kemudian membuat kita jauh dari neraka, begitu. Itu bisa diambil dari sana makna hadis ini, begitu, dalam fadilah sodakoh, begitu. Nah, sehingga kemudian bisa menjauhkan kita dari neraka itu. Dalam makna yang lain, artinya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya rasa takwa, meskipun itu hanya pada hal yang remeh, begitu. Walau bisyikki tamratin, gitu. Meskipun itu hanya dengan hal yang remeh, ukurannya hanya sebatas secuil kurma. Nah, ukurannya hanya sebatas sepotong kurma, sebiji kurma. Nah, itu meskipun hanya remeh, itu tetap kita harus punya rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu sebagai rasa malu kita, begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari, setiap waktu, bahkan saat kita tidur pun, nah itu tidak pernah ada organ tubuh yang mati, begitu. Tidak pernah ada organ tubuh yang kemudian dia tidak berfungsi, begitu. Kita tidur tapi tetap bisa bernafas, paru-paru tetap berfungsi, jantung tetap memompa darah. Nah, itu kan termasuk nikmat Allah yang tidak pernah putus, begitu. Nah, kemudian kalau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak terputus, apa kemudian kita akan menggunakan 1 detik saja yang isinya itu nikmat nafas, nikmat paru-paru, nikmat jantung, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melanggar perintahnya? Itu kan tidak mungkin, begitu. Harusnya kita malu, begitu. Kita diberi banyak, tapi justru pemberian banyak itu tadi digunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh pemberi. Ya Allah, nah, mungkin kita dan kita semua diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan, tetap berada dalam ketaatan, begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana lan ono alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaqulu fi du'aihi, wa kana alaihi salatu wassalam yaqul fi du'aihi, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afdina, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin cukup ini saja, ngapunten tidak bisa banyak-banyak, tidak bisa dapat lama. Jadi sedikit, semoga bisa bermanfaat, gitu. Nah, jadi mumpung ini juga bulan Maulid, nah, jadi bulan Maulid itu atau acara-acara perayaan Maulid, itu esensinya ada 2 hal, seperti disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Nah, esensi yang pertama saya ambil dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilul Fatawa. Jadi perayaan Maulid niku fungsinya adalah izharus syukri wal farah, begitu. Menunjukkan rasa syukur kita, kebahagiaan kita, kegembiraan kita atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, sehingga kita harus menampakkan busyro, begitu. Busyro lana, begitu. Harus menampakkan sebuah kebahagiaan kita, begitu. Nah, makanya disebutkan oleh Al-Habib, gitu. Nah, dalam dalam Maulid Sibtu Duror, itu kan disebutkan itu pada Mahalul Qiyamnya itu. Nah, walanal busyra bisa'din, gitu. Kita punya sebuah kebahagiaan
begitu, keberuntungan. Nah, mustamirin laisa yanfad, yang tidak akan pernah habis, begitu, terus menerus dan tidak akan pernah habis, begitu. Nah, mustamirin laisa yanfad, begitu dia. Idhabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad, begitu. Bukan sih, haitsu utina atau a, begitu ya. Haitsu utina ato'a jama'al fakhrul mu'abbad. Nah, itu lanjutannya syair tadi itu. Nah, haitsu utina ato'a jama'al fakhrul mu'abbad. Nah, kenapa kok kita punya rasa kebahagiaan yang tidak pernah habis terus menerus? Karena haitsu utina ato'a, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, sebuah sebuah pemberian. Nah, jama'al fakhrul mu'abbad. Nah, yang pemberian tadi itu mengumpulkan, mengakomodir, nah, mencakup kepada segala hal, begitu, segala hal, sebuah kebanggaan, nah, yang sifatnya selamanya, begitu. Apa? Yaitu menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, jadi itu merupakan sebuah keutamaan, sebuah pemberian, sebuah anugerah yang sangat besar, begitu, yang abadi, tidak akan pernah selesai, begitu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Khususnya kita juga tercipta menjadi umatnya beliau, begitu. Makanya Al-Qadiyat niku dawuhaken mimma zadani syarafawatiha, mimma zadani syarafawatiha wakitu bi akhmasi atau usuraya, begitu. Sebuah hal yang membuat saya semakin bahagia dan semakin mulia, begitu. Sebuah hal yang membuat diriku ini bertambah mulia, bahkan sampai kakiku itu berpijak di atas langit. Nah, itu saking menunjukkan betapa mulianya, begitu. Nopo dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa ansayyarta ahmada linabiyya, begitu. Engkau ya Allah telah menjadikan diriku ini, begitu, menjadikan diri kita ini sebagai hamba-Mu, begitu. Nah, sebagai hamba daripada Engkau Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu merupakan sebuah kebanggaan, kita menjadi Abdullah itu sebuah kebanggaan yang besar, begitu. Wa ansayyarta ahmada linabiyya, dan Engkau menjadikan kami sebagai umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu merupakan sebuah kebanggaan, kemuliaan, kebahagiaan yang sangat besar sekali, begitu. Nah, itu jadi itu esensi maulid yang pertama, tujuan maulid yang pertama, yaitu idharus syukri wal farah wal busyra, menunjukkan, menampakkan rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Dr. Salim Mahmud dalam kitab Al-Madaih An-Nabawiyah. Tujuan daripada perayaan Maulid itu adalah supaya bisa memahami, begitu. Nah, kalau bahasanya Hadratus Syekh itu at-ta'assi dalam mutahobat itu. At-ta'assi, begitu. At-ta'assi itu menjadikan uswah, begitu. Menjadikan uswah, menjadikan suri tauladan, meneladani, meneladani Kanjeng Nabi Muhammad melalui pembacaan sirahnya, begitu, melalui pembacaan syama'ilnya, begitu. Nah, bagaimana Kanjeng Nabi itu lahir, bagaimana perjalanan dakwahnya Kanjeng Nabi, bagaimana kemudian susahnya Kanjeng Nabi, kerja kerasnya Kanjeng Nabi, jihadnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian perilakunya, dawuh-dawuhnya, hadis-hadisnya, anjuran-anjurannya, kemudian khuluqun, gitu ya, akhlak karimahnya, begitu. Itu semuanya kita suri tauladani, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrahnya, begitu. Nah, itu yang merupakan esensi maulid yang kedua, sebagaimana dikatakan Syekh Dr. Salim Mahmud dalam kitab Al-Madaih An-Nabawiyah, begitu. Nah, artinya monggo, begitu ya. Monggo sareng-sareng dalam bulan Maulid ini
gitu nggih. Karena di sini itu ada perayaan Maulid maksudnya. Nah, di situ kan dibaca syama'il begitu nggih. Nah, maksudnya event yang bisa diraih juga oleh orang-orang awam begitu. Nah, atau dalam yang lain begitu, di luar perayaan Maulid misalnya. Nah, yang penting pada saat dibacakan begitu, dibacakan Maulid Nabi gitu ya, dibacakan madaih apa itu, qasidah pujian kepada Kanjeng Nabi itu yang isinya bagaimana perjalanan hidup Kanjeng Nabi dan dawuh-dawuhnya itu tadi ya. Monggo apa itu? Dawuhnya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ahdiru qulubakum ya ma'syaru dzawil albab begitu. Nah, jadi monggo sarang-sarang begitu gitu. Nah, jadi monggo dilenggahaken rumien manahipun. Nah, jadi ayo silahkan kita dudukkan dulu hati kita begitu. Pada saat waktu Maulid itu dibacakan begitu. Kita hadirkan dulu hati kita, kita dudukkan dulu hati kita. Nah, kita taruh dulu, kita singkirkan dulu, kesampingkan dulu hal-hal yang sifatnya duniawiyah begitu. Sifatnya bukan berhubungan dengan Kanjeng Nabi begitu. Nah, kita hadirkan hati kita, kita duduk hati kita. Nah, kita dengarkan, simak baik-baik bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu detik-detiknya dicipta. Detik-detik Kanjeng Nabi dilahirkan di dunia begitu. Nah, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Nah, itu sudah disuruh menghadirkan hati, mendudukkan hati, mengkhusyukkan begitu ya. Nah, bagaimana kita estu teman-teman benar-benar kemudian kalau dahulunya Dr. Salim Mahmud itu sebagaimana kita benar-benar hadir di majelisnya Kanjeng Nabi begitu. Nah, kita dudukkan begitu. Nah, itu kita dengarkan, simak baik-baik detik-detik bagaimana Kanjeng Nabi dilahirkan, mulai dari kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh seperti disampaikan Imam Ad-Dibai itu, wa aradu fakhruhu 'alal asya itu. Apa itu, Allah Subhanahu wa taala membanggakan begitu. Bagaimana Kanjeng Nabi kepada seluruh makhluknya. Wa aradu fakhruhu 'alal asya. Wa qala hadza sayyidul anbiya, dan Allah menyampaikan ini adalah sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi, wa ajalul asfiya, dan paling mulianya, paling agungnya para kekasih begitu. Wa ajalul asfiya'i wa akramul habaib begitu kan. Nah, dan paling mulianya para kekasih juga begitu. Nah, itu kan sifat yang sangat subhanallah sekali begitu. Berarti artinya kalau kemudian nabi kita itu sifatnya paling hebat begitu ya, orang yang paling sempurna, orang yang paling utama begitu. Lalu apa yang kemudian kita bisa banggakan kalau bukan kita menjadi umat daripada orang yang paling hebat, orang yang paling mulia. Nah, itu begitu ya, itu rasa itu ayo dihadirkan begitu, dihadirkan di dalam majelis, dihadirkan dalam pada saat pembacaan Maulid Nabi begitu ya. Nah, dihadirkan hati, didudukkan. Nah, begitu disampaikan dalam hati gitu ya. Kita bicara saja pada diri kita sendiri begitu, sampaikan bahwa endih begitu nih. Endih ya Rasulullah begitu. Iya ya Rasulullah, saya umatnya panjenengan begitu. Nah, saya bangga dengan panjenengan. Saya bangga menjadi umatnya panjenengan. Saya sangat bersyukur menjadi umatnya panjenengan. Nah, itu dibawa rasa begitu. Nah, kemudian juga nah, ketika nanti apa itu mahalul qiyam gitu ya. Nah, itu kan kita mengatakan salam kepada Kanjeng Nabi. Nah, saya pakai logika begini. Kanjeng Nabi itu kan dawuh, afsus salam bainakum gitu ya. Atau mungkin dengan lafaz yang lain dalam riwayat lain begitu. Intinya adalah kita disunnahkan, dianjurkan untuk ifsya'us salam kan begitu kan. Nah, menyampaikan salam begitu, mendoakan keselamatan kepada orang lain begitu, kepada muslim kita yang lain.
afsyus salam bainakum gitu. Nah, ucapkanlah salam, sampaikanlah salam kepada di antara kalian semua begitu. Nah, artinya ketika kita bertemu dengan orang gitu, kita disunahkan untuk mengucapkan salam begitu. Kemudian orang yang menjawab itu hukumnya wajib begitu kan. Nah, artinya nah, itu kan logika yang sederhana gitu. Logika sederhananya begini. Kalau kita bertemu dengan orang begitu gitu, menyampaikan salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Nah, kira-kira ketika kita kemudian bermahallul qiyam, di sana kita baca ya Nabi salam alaika, nah itu kan artinya ya Rasul gitu, ya Nabi kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau ngaturakan salam tentang panjenengan kan begitu kan, saya sampaikan salam kepada panjenengan. Nah itu berarti kira-kira apakah salam kita tidak dijawab oleh kanjeng Nabi begitu? Apa kemudian kanjeng Nabi tidak mungkin menjawab salam kita gitu? Nah itu ya pasti dijawab itu. Nah nggak mungkin kanjeng Nabi itu bukan orang yang tidak pernah gitu. Kanjeng Nabi itu bukan orang yang pernah mengkhianati apa yang kanjeng Nabi dauhkan, itu tidak pernah gitu. Kanjeng Nabi itu pasti melaksanakan begitu gitu, melakukan apa yang kanjeng Nabi dauhkan. Nah, dengan begitu, nah artinya kalau kanjeng Nabi dauh apa itu pernah mengajarkan kepada kita menyampaikan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah wajib gitu. Nah otomatis ya berarti kalau kemudian kita menyampaikan salam kepada kanjeng Nabi, ya fa insyaallah itu nanti dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah itu monggo rasa itu dihadirkan. Artinya dihadirkan itu apa? Dihadirkan ya Nabi itu kula ngaturi salam teng panjenengan ya Rasul. Nah, begitu itu dihadirkan begitu. Nah, bukan hanya sekadar bacaan itu, tapi bukan hanya sebatas di lisan saja yang berbunyi, tapi hadirkan benar-benar gitu. Hatinya itu saya ingin menyampaikan salam kepada panjenengan begitu. Bukan hanya pada saat di Masjid Nabawi saja, kemudian bukan hanya saat melihat kubah hijau Masjid Nabawi saja kemudian baru ya Nabi gitu. Nah, kalau apa itu saya ingin menyampaikan salam kepada panjenengan, baru nanti ketika sudah di depan makam kanjeng Nabi baru nunggu merasa apa itu menyampaikan salam sebenar-benarnya itu. Nah, tidak harus menunggu di situ begitu. Iya kalau kemudian diberikan rezeki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke tanah suci begitu. Nah, sesuai dengan harapan kita. Nah, tapi kalau kemudian takdir Allah lain begitu. Nah maka kemudian ya di kesempatan itu tadi, di sholawat itu tadi, yuk kita hadirkan begitu diri kita ini tadi. Nah, diri kita hadirkan, kita dudukkan hati kita khusyukkan. Nah, kita singkirkan hal-hal yang kemudian bukan dan tidak berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dihadirkan begitu. Itu dirasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, begitu. Nah, dijawab setiap salamnya itu ya dirasakan sendiri bagaimana kemudian bisa merasakan kehadiran begitu. Nah, begitu. Tunjukkan begitu, kalau rasakan kalau benar-benar kita itu rindu kepada kanjeng Nabi, kita itu cinta kepada kanjeng Nabi. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan begitu, merasakan nikmatnya bersolawat, nikmatnya bersalam kepada kanjeng Nabi, kalau kemudian hati kita saja itu tidak mau untuk kita dudukkan begitu. Padahal baca sholawat itu hanya berapa detik begitu kan, hanya berapa menit begitu. Kita hadirkan, rasakan hal itu. Nah, selanjutnya juga sholawat itu pasti diterima begitu, tanpa adanya qaid, tanpa adanya syarat, tanpa ada embel-embel apapun. Sholawat itu pasti diterima, mau dalam keadaan suci atau tidak gitu ya, maksudnya sudah wudhu atau tidak gitu ya, mau riya atau tidak, semuanya pasti diterima sholawat itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ya itu amal yang sangat ringan begitu, mudah untuk dilakukan. Tapi
jangan main-main gitu ya. Jangan main-main artinya besar dampaknya begitu. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin semuanya pindah dengan hidayah atau Allah taufik. Semoga semuanya itu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran begitu nggih. Nah, diberikan kemudahan, kelancaran dalam berbuat ketaatan begitu, menjalankan ketaatan, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di zaman kita ini yang banyak sekali fitnah-fitnah begitu. Nah, semoga semuanya diberikan kekuatan, keteguhan iman Islam dan juga bisa lebih-lebih sampai pada ihsan. Amin amin Allahumma amin. Adallahu wa khatimah, adallahu wa khatimah, adallahu wa khatimah, syafatin wa salamun ya amin. Bihaqqi wa sirrin suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.